Pernah nggak sih teman-teman itu merasakan kalau saya di tiga raksa kok gitu-gitu aja ya? Kok saya di tiga raksa itu kok pencapaian ya gitu-gitu aja ya? Nggak bisa qualified, statusnya terus freelancer, dan mungkin nggak bisa mencapai reward yang kayak teman-teman di sana. Padahal sepertinya mereka sangat mudah untuk mencapai itu. Nah, kemungkinan yang salah adalah mindset teman-teman. Apa yang perlu dimiliki, mindset seperti apa yang perlu dimiliki oleh EPC tiga raksa supaya menjadi semakin tangguh? Kita simak berikut. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salam dan salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika teman-teman belum sampai pada level yang diinginkan, belum bisa qualified, belum bisa mencapai reward, belum bisa mencapai impian yang diinginkan, impian yang diidam-idamkan oleh semua APC, maka kemungkinan memang sangat besar kemungkinannya itu teman-teman memiliki mindset yang salah selama ini. Saya katakan salah, saya tegas katakan bahwa kemungkinan salah dalam memiliki pola pikir atau mindset. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu sangat penting untuk kita perbaiki. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai level yang kita inginkan. Teman-teman bisa naik menjadi qualified. Teman-teman bisa mendapatkan reward yang diimpikan. Bisa umroh, bisa keliling dunia, dan seterusnya. Nah, seperti apakah mindset tangguh yang seharusnya dimiliki oleh EPC? Sebelum masuk kepada mindset itu, mindset apa saja, saya ingin menekankan dulu bahwa ada, kita samakan persepsi dulu. Kita samakan persepsi terkait dengan apa itu mindset. Apa itu mindset? Jadi mindset itu adalah pola pikir kita. Pola pikir kita menilai sesuatu. Menilai tentang bisnis ini. Karena kita berbicara tentang bisnis, bisnis di tiga raksa, maka ya mindset kita terhadap bisnis ini, pola pikir kita terhadap bisnis ini, itu yang perlu kita tekankan. Karena kalau misalnya mindset saja sudah tidak paham, tidak memahami apa itu mindset, apa itu pola pikir, maka ya tetap tidak akan bisa mencerna apa yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi itu ya, mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir seperti apa? Ya, pola pikir bagaimana kita menyikapi sesuatu, pola pikir kita bagaimana merencanakan sesuatu, pola pikir bagaimana kita berhadapan terhadap sesuatu, terhadap tantangan iya, terhadap impian kita iya, terhadap kehidupan sehari-hari kita iya. Dan ini memang perlu kita bentuk, perlu kita ciptakan sendiri, sehingga ya kita ada koridornya. Jadi kalau misalnya kita mau ke suatu tujuan, ya ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewatin. Misalnya kita pada jalur jalan raya, misalnya kalau kita ke Surabaya, misalnya kita punya impian mau ke Surabaya, lewat jalan tol misalnya, ada rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Ada sesuatu yang tidak boleh kita langgar batasannya. Nah, seperti itu dengan mindset itu, pola pikir kita nanti itu. Ini jangan sampai di pikiran-pikiran kita itu ada sesuatu yang sebenarnya tidak usah dipikirkan, tidak usah dilakukan oleh pikiran kita itu. Ternyata masih saja kita lakukan itu. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk kita kaji, dan sangat penting untuk kita perbaiki supaya apa yang kita impikan, apa yang kita rasakan
apa yang kita inginkan itu bisa terwujud yang maksimal. Nah, itu setelah memahami mindset, kemudian yang kedua itu adalah memahami apa itu efisi tangguh, karena judul kita kali ini adalah mindset efisi tangguh. Mindset efisi tangguh. Jadi pola pikir efisi tangguh. Kalau efisi itu kan educational product consultant ya. Konsultan. Jadi yang terakhir itu intinya itu konsultan itu apa sih? Konsultan itu adalah tempat untuk, kalau bahasa gampangnya itu tempat untuk curhat. Jadi orang-orang yang bisa curhat ke kita. Kalau educational product consultant berarti orang-orang itu curhat kepada kita terkait dengan pendidikan anak itu. Kemudian orang-orang itu curhat ke kita terkait bagaimana pola pembinaan terhadap anaknya. Nah, ini namanya juga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlu lakukan untuk menjadikan keluarga mereka cerdas, solehah gitu ya, kuat dalam menghadapi kehidupan. Itu efisi tangguh. Kalau sekarang kan Tiga Raksa itu sudah mencapai apa ya, nggak hanya sekedar konsultan pendidikan aja, tapi sudah berubah menjadi smart family. Artinya kebutuhan keluarga itu kita bisa penuhin. Kita konsultan keluarga sekarang, konsultan keluarga. Apa yang misalnya nih, pola makannya seperti apa, misalnya pola fasilitas apa yang diperlukan, fasilitas apa yang dibutuhkan, misalnya untuk masak dan seterusnya, supaya mereka bisa lebih smart, lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas. Semua bisa dikerjakan. Nah, tugas kita sebagai EPC adalah sebagai konsultan mereka, konsultan emak-emak, konsultan bapak-bapak, konsultan anak-anak, konsultan keluarga. Itu yang perlu kita camkan. Nah, jangan sampai ketika kita sudah menjadi konsultan, ternyata pola pikir kita itu malah pola pikir kita itu malah nggak benar gitu kan. Nggak benar. Masa ada konsultan itu dicurhatin, ternyata dia punya problem sendiri. Konsultan dicurhatin terkait dengan pola pendidikan, ternyata pendidikan anaknya juga nggak karu-karuan, misalnya seperti itu ya. Seorang ada customer kita atau reseller kita yang konsultasi, yang curhat terkait dengan bagaimana karakternya, bagaimana penyikapannya terhadap sesuatu, kita malah lunglai loyo gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa seorang EPC Tiga Raksa itu mesti tangguh dalam apa? Tangguh dalam setiap setiap sikapnya, tangguh dalam setiap pola pikirnya, setiap mindsetnya dia. Nah, ini yang sangat penting untuk kita tekankan. Kalau itu bisa teman-teman lakukan, saya yakin teman-teman bisa mencapai level yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa mencapai reward yang diimpikan. Teman-teman bisa mencapai qualified. Tidak terus-terusan menjadi freelancer abadi gitu ya. Jadi tetap semangat dan tetap tangguh. Selanjutnya kita akan masuk ke mindset dan karakter yang perlu dimiliki oleh EPC tangguh. Seperti apa? Check it out.